Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 10. Pada semester pertama, kita akan membahas 4 bab. Yang pertama, teks laporan observasi. Yang kedua, teks eksposisi. Yang ketiga, teks anekdot. Dan yang keempat, hikayat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Pada pembelajaran kali ini, 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian ciri-ciri ataupun informasi dalam teks observasi. Yang kedua yaitu interpretasi ataupun mengidentifikasi teks laporan observasi. Yang ketiga itu struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Yang keempat, menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita harus bisa menganalisis ataupun mengidentifikasi sebuah teks laporan hasil observasi dan menyusun teks laporan hasil observasi. Bahkan tujuan akhir dalam pembelajaran ini kita harus bisa membuat teks laporan hasil observasi. Di sini ada sebuah pengertian dan ciri-ciri dari teks observasi. Kalian bisa baca dan kalian pahami. Intinya pengertian teks laporan hasil observasi itu sebuah teks yang isinya itu berupa laporan hasil dari observasi ataupun penelitian dari suatu objek. Nah, kita lihat dari ciri-cirinya itu dalam teks observasi itu ada yang bersifat objektif, terus ada yang bersifat faktual, ada yang atau fakta ya. Ada juga di dalamnya itu tidak berisi prasangka atau dugaan-dugaan. Kita jelaskan satu persatu. Dari poin A ada yang objektif ya. Objektif itu jadi jika kita membuat teks laporan hasil observasi tentang suatu objek, misalnya objeknya itu tentang sebuah kendaraan, jadi kita itu tidak akan membahas yang lain, tidak akan membahas makhluk hidup ataupun membahas hal-hal yang lain. Dan selanjutnya bersifat fakta, jadi fakta itu sesuai kenyataannya, tidak mengada-ngada ya, tidak membuat intinya itu opini belaka ataupun pendapat sendiri. Ini merupakan informasi ya. Kita itu menganalisis informasi atau mengidentifikasi informasi dari teks observasi. Kalian bisa pahami. Jadi intinya kalian itu bisa menggali informasi apa sih yang ada dalam teks observasi tersebut. Faktanya itu tentang apa? Nah, kita sekarang masuk ke meringkas ataupun menyimpulkan teks laporan observasi. Di sini terdapat beberapa langkah agar kita bisa membuat ringkasan dalam teks laporan observasi. Yang pertama, misalnya kalian sudah mendapatkan teks laporan observasinya, kalian pahami isi teksnya itu. Setelah kalian memahaminya, kalian temukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan observasi tersebut. Contohnya di masing-masing paragraf kalian mendapatkan ide pokok ataupun informasi-informasi yang kalian dapatkan. Setelah itu baru informasi-informasi ataupun ide pokok yang tadi kalian dapatkan kalian rangkum atau kembangkan menjadi sebuah informasi dalam satu paragraf. Intinya ini hampir sama dengan kalian merangkum suatu teks ya. Kita bahas tentang sebuah ringkasan. Kalau simpulan ini kalian mengambil keseluruhannya dan mengambil sebuah kesimpulan. Pada dasarnya sama-sama saja ketika kalian membuat simpulan ataupun sebuah ringkasan. Nah, ini yang paling utama dalam sebuah teks itu ya, yaitu sebuah struktur. Struktur itu kita ibaratkan atau kita analogikan dalam sebuah layang-layang itu sebuah kerangka ya. Jika kita membuat layang-layang tanpa kerangka, mungkin layang-layang tersebut tidak akan terlihat bentuknya. Dan ini juga sama, dalam teks juga ada sebuah struktur atau kerangkanya. Di sini kita ada 4 struktur dari teks laporan observasi. Yang pertama, definisi umum, yaitu isi dari definisi umum itu merupakan sebuah pengertian dari suatu objek yang kita bahas. Contohnya kita tadi membuat
observasi tentang sebuah kendaraan, misalnya motor. Jadi kita membuat definisi umum tentang sebuah motor. Yang selanjutnya ada definisi bagian. Kalau definisi bagian ini tentang ide pokok ataupun informasi yang kita gali dari objek tersebut. Bahkan bisa dinyatakan itu seperti kita membuat teks deskripsi atau gambaran-gambaran dari objek tersebut. Yang selanjutnya definisi manfaat atau perilaku, yaitu manfaat isi dari sebuah teks yang kita buat. Misalnya dari kendaraan bermotor, manfaatnya itu apa sih? Nah, kalau penutup atau simpulan ini sebenarnya itu bersifatnya opsional ya. Jadi intinya opsional itu bisa ada atau tidak. Gimana kita saja. Kalau bisa membuat, misalnya saya ingin membuat sebuah penutup atau simpulan. Jadi kalau penutup simpulan itu tadi kita sama seperti membuat sebuah ringkasan atau inti akhirnya gimana. Nah, ini kaidah kebahasaan dalam teks observasi ya. Jadi kaidah kebahasaannya itu ada kata, frasa, verba atau nomina. Ini kaitannya dengan sebuah kata, ada kata kerja, kata sifat ataupun kata benda. Yang kedua itu kalimat, definisi dan deskripsi. Jadi deskripsi itu menggambarkan suatu objek ya. Contohnya itu kendaraan motor, bannya ada berapa, terus cc-nya gimana atau spek dari motor tersebut. Yang ketiga ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, ini yang akan kita bahas dari sebuah kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu sebuah kaidah yang ada dalam sebuah teks observasi. Kalimat simpleks dan kompleks. Simpleks itu pada dasarnya dibangun minimal ada subjek, predikat, dua jabatan kata tersebut bisa dinyatakan sebuah kalimat simpleks. Tapi kalau kalimat kompleks itu terdiri dari dua kata kerja. Itu perbedaannya. Nah, ini langkah-langkah ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi ya. Coba kalian simak langkah-langkahnya itu. Kalian tentukan dulu topik. Setelah menentukan topik, kalian merencanakan. Setelah itu melakukan penelitian. Setelah itu kalian kaji ulang atau meneliti ulang, membuat kerangka yang dibuat tadi berdasarkan strukturnya, menyusun laporan observasi dan membenahi laporan. Baiklah, itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang sebuah laporan hasil observasi. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan mendalami tentang membuat teks observasi atau bahkan kita membedakan kalimat simpleks dan kompleks. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.